Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfirah wa nawa'iyah. Kaifa hal? Ayuhat salamin. Alhamdulillah nabi khair. Sabahul khair. Ayuh sahibul Qur'ani. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali wahai para pecinta Al-Quran dengan Pak Guru. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang surah Al-Lail. Nah, terima kasih ya, kalian sudah mau berusaha sekuat tenaga untuk menghafal surah Al-Lail. Pak Guru doakan semoga kalian semua tanpa terkecuali, seluruh siswa-siswi Min 3 Cijantung, Min 3 Jakarta, bil khusus anak-anak murid Pak Guru yang Pak Guru tahun ini megang BTQ, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hafiz dan hafizah, penghafal Al-Quran, yang nantinya Allah pilih kalian menjadi penjaga Al-Quran tersebut. Nah, yuk kita lanjutkan tentang Al-Lail ini. Kalian kan kemarin sudah menghafal, sudah mencatat dan menulisnya dengan memperkuat hafalan kalian. Kali ini Pak Guru akan kasih cerita, dongeng tentang kisah surah Al-Lail ini. Nah, dengarkan, simak, dan pada akhirnya Pak Guru meminta kalian mencatat, merangkum apa yang menurut kalian seru nih, apa yang menurut kalian pada pembelajaran ini lewat video ini kalian rasakan penting. Yang penting-penting kalian catat. Sudah ya? Siap ya bukunya ya? Yuk, nih Pak Guru akan bercerita sedikit tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surah Al-Lail ini. Pertama, surah Al-Lail ini adalah surah ke-92 dan diturunkan setelah surah Ad-Duha kalau nggak salah ini. Jumlah ayatnya 21. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Artinya yang diturunkan di kota Mekah. Artinya ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu masih berada di kota Mekah, belum ke Madinah. Ketika di kota Mekah ini, satu kisah, ini asbabun nuzulnya nih, kenapa surah Al-Lail ini muncul. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7 Allah bersumpah. Bersumpah dengan ciptaannya, yaitu yang namanya Al-Lail, malam. Demi malam, kemarin kita membahas tentang surah Ad-Duha, demi waktu duha, demi waktu malam. Kalau Allah sudah bersumpah dengan ciptaannya, berarti ini pun surah yang penting yang harus kita lihat. Ada apa sebenarnya Allah sampai bersumpah demikian. Nah, ceritanya ada rumah seorang yang fakir. Rumah orang yang fakir yang gak punya harta sama sekali. Itu bertetangga dengan orang yang kaya raya. Orang fakir bertetangga dengan orang yang kaya raya. Nah, si orang yang kaya raya ini memiliki pohon kurma yang daunnya atau buah-buahnya itu menjuntai apa sih ya? Kalau bahasa orang kampung mah ngejulur, tuh begitu, menjorok ke rumah si al-fakir tadi. Nah, buahnya itu adalah buah yang terbaik yang dimiliki oleh sang orang kaya ini. Buahnya yang paling mantep itu. Nah, karena menjulur ke rumah seorang fakir tersebut, ketika buahnya masak itu jatuh ke halaman rumah sang fakir itu. Nah, yang jatuh itu kemudian dipungutin. Dipungutin, diambil, dimakan deh. Orang yang kaya itu marah karena merasa pohonnya, merasa miliknya
sampai bahkan yang ada di mulutnya suruh dikeluarkan. Setelah dikeluarkan baru dia marah-marah. Nggak boleh kalau kata bahasa Pak Guru. Ini pohon punya saya. Kamu nggak boleh makan. Kalau mau beli sini. Beli buah kurma saya. Lalu sang fakir itu melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga orang kaya nih. Buahnya menjuntai ke rumah saya. Kemudian buahnya jatuh, ya saya pungut, saya makan. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah langsung menemui orang kaya tersebut. Lalu Rasulullah meminta kepada orang kaya tersebut. Hai Fulan bin Fulan, maukah kau membagi pohon korma ini buat si fakir ini? Maka nanti Allah akan menggantikan pohon kurma yang sangat bagus di surga. Namanya orang fakir, maksudnya dalamnya orang kikir, mohon maaf. Namanya orang kikir, orang pelit, koret, buntut gasiran. Ogah kagak mau bagi, kagak mau. Kalau mau bayar aja, beli aja. Wah, Rasulullah pun nggak berani. Rasulullah pun nggak memiliki harta sebanyak yang dia pinta. Lalu ketika Rasulullah bernegosiasi, nawar-nawar sama orang kikir tersebut, kedengeran sama orang yang dermawan, kedengeran sama orang yang murah hati, orang yang baik, orang kaya pula lagi. Karena katanya mau diganti pohon yang bagus nanti di surga, dia percaya akan surga, dia yakin dia akan hidup di surga, maka dia lapor, Rasulullah, kalau saya yang punya terus saya bagi ke orang fakir ini gimana? Saya akan dapat juga. Ya, kamu akan mendapatkan manfaatnya nanti pohon kurma di surga. Ya udah, dia nawar. Hei sini Fulan, kurma kamu saya beli aja dah. Berapa kamu hargakan? Nggak bakal sanggup. Pohon kurma saya mahal katanya. Berapa kamu maunya? Kalau mau tuker sama 40 pohon kurma yang kamu miliki. Karena dia tahu yang lagi negosiasi, yang lagi nawar orang kaya. Peg. Satu ditawar, ditukar sama 40 pohon kurma. Tapi karena dia yakin bahwa dia akan mendapatkan pahala di surga, maka permintaan si orang kikir tersebut diaminin. Oke, deal. Jadi, nih 40 pohon kurma, mohon tolong disaksikan oleh para umat muslim di situ. Saya berikan 40 pohon kurma kepada si tukang pelit tadi, dan saya mengambil pohon yang kurma ini yang menjuntai ke rumah seorang fakir ini. Lalu lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nih pohon ini udah milik saya nih. Saya mau bagi sama orang fakir ini. Apakah saya nanti dapat? Iya, betul. Nah, disitulah turun surat Al-Lail. Allah bersumpah atas orang tersebut yang telah mendermakan hartanya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan jalannya karena dia percaya akan surga. Itu turun surat Al-Lail dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Dan juga ada kisah yang lain, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memerdekakan 70 hamba sahaya. Kemudian ya Abu Bakar juga nggak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mengharapkan macam-macam, cuman yang penting Allah ridho, Allah senang dengan dia. Maka ayat 21 ini, wala saufa yardha, Allah ridho terhadap perlakuan Abu Bakar. Nah, ini asbabul nuzul daripada surah Al-Lail. Hikmahnya yang bisa kita dapat adalah, anak-anakku sekalian, kita jangan jadi orang kikir. Orang kikir itu, orang pelit itu nggak punya temen, nggak bakal ada yang nemenin. Coba dah, kalau kamu pelit, nggak bakal punya temen. Bahkan sesama orang pelit itu nggak bakal mau berteman. Kamu orang pelit, punya temen lagi orang pelit. Si pelit dengan si pelit nggak bakal bisa berteman. Udah dijamin dah, nggak bakal bisa berteman. Akhirnya orang pelit itu nggak punya teman. Yang kedua, orang pelit itu diancam sama Allah akan tinggal di neraka. Ya, kalian kan catatkan kemarin kan artinya kan. Dan Allah akan susahkan jalannya nanti ke tidak akhirat.
Kebalikannya, kalau orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, Allah janjikan pahala yaitu surga. Tapi itu pun kalau kalian percaya. Kalau nggak percaya jangan. Maka dari itu percayalah bahwa Allah nanti akan berikan surga yang indah buat kalian yang suka berderma. Jangan mengharapkan apa-apa lagi kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian anak-anakku sekalian, itu hikmah atau isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Lail. Semoga ananda semuanya bisa memahami dan mencontoh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail. Sekali lagi Pak Guru pesannya, yuk perkuat hafalan kalian. Ikhlas ridho karena Allah, menghafalnya bukan karena Pak Guru, bukan karena orang tua, tapi karena memang kalian ingin menjadi seorang hafidz dan hafizul Al-Quran. Kemudian kalian amalkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Baik anakku sekalian, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, perkuat imun kalian, minum vitamin, minum madu, cukupkan istirahat kalian. Semoga kalian dijauhkan dari virus corona dan Pak Guru berharap semoga kita cepat kembali bersekolah, bertatap muka dengan kalian semuanya. Baik ya, ilaliko, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.